Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat, serta pertolongannya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di Zoom ini meskipun secara daring. Yang terhormat, Ibu Helmi Rosana, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta, Bapak Ibu Guru, serta karyawan dan staf SMA Negeri 3 Jakarta, serta teman-teman yang saya kasihi. Perkenankanlah, saya Fania Iran dari kelas 11 MIPA B untuk menyampaikan pidato pada hari ini, yang bertemakan pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi. Pada masa pandemi ini, virus COVID-19 sudah menyebar kemana-mana. Hal itu membuat segala aktivitas terhambat atau menjadi semakin sulit, dan hampir semua aktivitas dialihkan ke dalam bentuk online. Beberapa contohnya adalah sekolah online, WFH atau work from home, beribadah secara online, dan lain sebagainya. Virus COVID-19 yang sudah menyebar dengan sangat pesat juga membuat beberapa tempat umum seperti sekolah, kantor, mal, dan toko-toko ditutup. Beberapa komplek perumahan juga menerapkan sistem lockdown untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Hal itu membuat proses segala aktivitas menjadi sangat terhambat. Ada solusi alternatif yang dapat dilakukan, yaitu menjadikan semua aktivitas menjadi online. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, ada sekolah online, sistem bekerja secara online, bahkan beribadah pun juga secara online. Dari pengalaman saya, sebenarnya sistem online ini sudah cukup bagus karena meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang semakin pesat. Akan tetapi, masih saja terdapat banyak sekali kekurangan, yaitu ada masalah di sinyal, koneksi atau jaringan, kuota, dan lain sebagainya. Apabila terjadi masalah-masalah berikut, kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar. Dikarenakan, ada banyaknya kendala yang mengganggu kelancaran aktivitas-aktivitas tersebut berlangsung. Mau tidak mau, suka tidak suka, beberapa dari aktivitas tersebut akan kembali dilaksanakan secara offline. Keputusan ini sudah diterapkan di beberapa tempat. Akan tetapi, masih ada beberapa orang yang belum setuju akan keputusan ini. Khawatirnya akan kena virus COVID. Ya, hal ini masih menjadi topik yang krusial untuk diperdebatkan. Kalau kegiatan tetap dilaksanakan online secara menyeluruh, pastinya akan terdapat banyak kendala di dalam teknis pelaksanaannya. Kalaupun dilaksanakan secara offline, ada beberapa orang yang masih belum berani untuk keluar rumah. Kembali lagi seperti di awal, akan ada beberapa kegiatan yang akan kembali dilaksanakan secara offline. Di dalam pelaksanaan kegiatan secara offline, pastinya ada suatu syarat yang sangat penting untuk diterapkan, yaitu semua orang wajib menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya, saya mau bertanya kepada audiens, apa itu protokol kesehatan? Apakah ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Protokol kesehatan adalah suatu syarat yang sangat penting yang terdiri dari beberapa hal yang wajib dilakukan dalam berkegiatan secara offline. Protokol kesehatan lebih dikenal dengan istilah 5M. Tentunya, kita semua sudah tahu apa itu 5M. Baik, akan saya jelaskan lebih detail mengenai 5M. 5M terdiri dari mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pertama-tama, saya akan jelaskan tentang mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan salah satu bagian dari protokol kesehatan. Mencuci tangan wajib dilakukan setiap hari selama 20 detik, terutama saat sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung setelah bersin atau batuk. Di masa pandemi ini, sangat disarankan untuk mencuci tangan di luar dari hal-hal tersebut. Saya juga menyarankan untuk mencuci tangan setelah bepergian keluar, menerima barang dari luar, atau setelah berjabat tangan dengan orang lain. Kedua, saya akan menjelaskan tentang menjaga jarak. Keputusan protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, bertujuan untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan, rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal,
dijelaskan adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus COVID-19, yaitu pada tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, berkembangnya virus tersebut membuat WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker tidak hanya diwajibkan di Indonesia, tapi seluruh negara dengan kasus positif COVID-19 yang terbilang tinggi. Centers of Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan yang sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Hal keempat adalah menghindari kerumunan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus COVID. Lalu, hal yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus tersebut. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Faktanya, virus COVID-19 dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Nah, kita sudah mengetahui penjelasan-penjelasan mengenai apa itu protokol kesehatan dan macam-macam pembagiannya. Tentunya, kita perlu menyadari bahwa protokol kesehatan itu sangat penting bagi kesehatan dan kebugaran kita di tengah pandemi. Hal ini perlu kita terapkan demi kepentingan bersama agar kita semua dapat menerapkan hidup sehat dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Yuk kita terapkan protokol kesehatan untuk mencegah terkena virus COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pidato saya hari ini. Semoga yang saya sampaikan pada pidato ini bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.